Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridho Kurniawan Putra. Di sini saya akan menjelaskan proyek ujian tengah semester saya. Eh, di sini saya akan menjelaskan ujian tengah semester saya, eh, mata kuliah pemrograman visual dengan dosen Bapak Muhammad Ihwani Saputra, Skom Mkom. Eh, di sini saya memilih program kalkulator dikarenakan di UTS kali ini Bapak Bapak dosen Muhammad Ihwani memberikan beberapa opsi untuk memilih program apa yang ingin dikerjakan sebagai proyek UTS. Di sini saya memilih memilih program kalkulator. Eh, Langsung saja, di sini saya sudah men-share screen eh, Microsoft Visual Studio saya yang sudah saya buka. Di sini terdapat form yang sudah saya buat. Di sini saya menggunakan bahasa C# untuk membuat tampilan ini cukup mudah. Jika jika teman-teman atau rekan-rekan masih berada di tampilan eh, Microsoft Visual Studio, lalu klik file, setelah klik file, klik new, lalu project. Di sini kita akan memilih bahasa apa saja yang ingin kita kita buat. Di sini saya memilih C#, lalu Windows Form App. Eh, Setelah itu kita akan memberikan nama untuk proyek yang kita buat. Eh, Sebenarnya form yang kita tambahkan ini berbentuk dan isinya kosongan, polosan, tidak ada button dan layar. Lalu setelah kita meng-create proyek yang sudah kita beri nama, otomatis muncul form kosongan. Setelah setelah memunculkan form kosongan, kita memunculkan toolbox. Di sini terdapat toolbox. Jika jika pada layar rekan-rekan tidak terdapat toolbox, dapat di tools, lalu di view toolbox. Ini tinggal klik saja langsung muncul di sini. Lalu setelah kita mengklik toolbox, kita cari di sini saya angka 123 menggunakan button. Kita search saja pada toolbox button gitu, lalu kita masukkan. Lalu di sini layar ini saya menggunakan text box. Setelah itu setelah kita memberikan nama pada setelah kita melakukan pemberian warna atau mohon maaf, pemberian nama angka pada masing-masing button. Di sini saya memberikan nama 1 sampai 9 dan angka 0, lalu kata tanda tanda koma, lalu eh, operasi pengurangan, operasi pembagian, operasi perkalian, dan operasi penjumlahan. Di sini terdapat button delete. Di sini fungsinya digunakan untuk mendelete satu angka, satu persatu angka. Kayak jika kita menginputkan 303, kita akan mengikuti tiganya. Nah, kita menggunakan button del ini. Setelah itu saya menambahkan button enter. Button enter ini fungsinya sama seperti button hasil. Setelah kita melakukan input nilai dan pemilihan mode operasi matematika yang kita pilih, lalu kita klik enter dan akan memunculkan hasil pada textbook yang sudah kita bikin di kanan pojok atas. Button reset di sini digunakan untuk mendelete seluruh angka ataupun mode operasi yang matematika yang sudah kita pilih. Setelah kita selesai memberikan angka, button, dan text box, lalu pada masing-masing button kita berikan fungsi agar agar button dan textbook dapat digunakan sesuai proyek yang kita buat. Cukup mudah di Visual Studio. Tinggal kita klik 2 kali saja pada angka button angka yang sudah kita berikan nama 1, langsung masuk di sini.
di sini. Tekstil layar teks 1. Di sini apa sih tekstil layar dot teks 1 itu? Di sini jadi fungsi button 1 itu akan difungsikan sebagai inputan angka 1 ke text box. Untuk fungsi pada masing-masing button juga sama dan skripnya juga sama kayak button 2 itu tekstil layar dot text 2 sampai hingga 0. Lalu pada fungsi operasi matematikanya sedikit berbeda. Di sini ada private void button hasil underscore klik underscore 1. Di sini saya membuat dua buah variabel, yaitu satu variabel angka 2 dan satu variabel hasil. Angka 2 di sini digunakan untuk menyimpan nilai inputan yang kedua. Mohon maaf, sebelum membuat itu saya membuat variabel untuk menyimpan nilai angka 1, angka pertama yang diinputkan. Lalu menyimpan operasi matematika yang kita pilih. Setelah itu eh, angka setelah angka 2, setelah membuat variabel angka 2, eh, saya membuat percabangan atau operasi matematika yang akan kita pilih. Seperti case dengan icon atau simbol plus hasil sama dengan angka 1 plus angka 2 dan seterusnya. Untuk yang pengurangan menggunakan eh, simbol minus, perkalian menggunakan simbol bintang, dan pembagian menggunakan simbol garis miring. Selanjutnya setelah memilih itu, fungsinya akan dilanjutkan ke menampilkan hasil yang sudah dieksekusi oleh operasi matematika yang sudah kita pilih. eh, Sebelum mode operasi matematika dilakukan, di sini saya membuat fungsi pada masing-masing button operasi matematikanya, seperti eh, button button penjumlahan, button pengurangan, pembagian, perkalian, serta button untuk menghapus angka yang 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 saya beri nama tadi del, dan untuk mereset saya beri nama reset. Di sini pembuatan button pengurangannya menggunakan variabel angka 1, lalu operasinya eh, simbolnya minus. Di sini ada double kan, double. Di sini angka sama dengan variabel tipe data double yang lalu ditampilkan atau mengambil angka dari layar dan menyimpannya. Di sini operasinya ini yang di sini ini harus harus sama dengan yang di sini, yang di button hasil underscore klik underscore 1. Jika beda, operasinya akan berbeda. Lalu untuk di operasi seperti pembagian, perkalian, dan penjumlahan sama semua. Lalu di button delete di sini terdapat fungsi untuk string angka sama dengan teks layar dot text, digunakan untuk mengambil teks dari text box angka, misalnya text box angka 1. Setelah setelah mengambil layar tersebut, setelah mengambil nilai layar tersebut, sistem akan memeriksa apakah text box tersebut tidak kosong. Jika angka lebih besar daripada 0, maka angka akan menghapus eh, maka sistem akan menghapus nilai satu persatu dari belakang. Lalu untuk button reset sendiri fungsinya, jika terdapat eh, fungsi sebagai button reset, yaitu jika button tersebut diklik, maka nilai yang sudah kita masukkan tadi akan terhapus seluruhnya. Jadi di sini ada tekstil layar dot text sama dengan
petik 2, petik 2. Di sini jadi untuk nilai yang kita inputkan tadi akan dihapus seluruhnya. Untuk program ini jika dijalankan akan seperti berikut. Di sini sudah muncul tampilannya. Jika kita ingin menggunakan penjumlahan, maka 12 plus 1, enter, reset. Lalu jika 6 minus 1 sama dengan 5, betul. Reset lagi, lalu 7 dikali 7 dikali 2, 14. Lalu kita reset lagi, lalu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.